semuanya, kembali lagi di Pesan Kecil Podcast bersama saya Bintoro dan teman saya Zebeda gitu ya. Thank God we are still alive gitu ya setelah melewati PPKM level 432 gitu ya dan akhirnya sudah mau selesai lah ya. So Masa udah mau selesai? Iyalah ya. Pesan sponsor buat kalian semua stay healthy, jaga kesehatan, tetap jaga prokes gitu ya supaya nggak ada PPKM level endgame gitu ya, level boss. Ya, so today kita bakal bahas tentang side hustle atau usaha sampingan gitu kan. Apa sih menurutmu side hustle atau usaha sampingan itu? Ya, menurut ensiklopi Zebeda ya. Ensiklopi, oke. Ya sesuai namanya lah. Jadi kayak side hustle gitu. Pekerja sampingan gitu. Ya kamu punya pekerjaan utama, which is your main job gitu. Terus kemudian kamu pengen punya pendapatan tambahan atau mungkin kamu sedang planning untuk masa depanmu yang ingin pekerjaan sendiri, tapi kamu tidak bisa melepaskan pekerjaan utamamu sekarang. Nah, itu nanti yang akan diberi nama sebagai side hustle gitu. Oke ya, jadi ibaratnya itu ya kayak kerja tambahan lah. Tapi jangan lupa kalau kamu juga punya main job gitu ya. Kalau misalkan kamu tidak punya main job ya itu bukan side hustle teman-teman, ya itu ya main jobmu ya yang kamu kerjakan itu gitu ya. Tapi biasanya gitu ya di usia kita kan usia kita itu kan masih usia produktif gitu ya, masih usia-usia remaja. Jadi memang kayak banyak orang itu sudah kayak mungkin di zaman sekarang ya. Kok zaman dulu itu masih belum se-open minded sekarang. Jadi kayak zaman dulu itu masih orang itu belum kepikiran punya side hustle gitu kan. Nah, tapi kayaknya di zaman-zaman sekarang itu udah orang-orang itu udah kayak punya gitu. Aku juga lihat kayak beberapa anak di kuliahan gitu ya atau bahkan di SMA sudah kayak punya side hustle gitu. Jadi punya kayak kerja sampingan. Di samping main job mereka apa ya? Main job mereka ya sebagai student ya bersekolah. Mahasiswa gitu ya. Ya mahasiswa ya menempuh pendidikan. Tapi kayak mereka udah ngerintis lah ya ibaratnya kayak punya. Ya, soalnya kalau kita bilang kayak kamu mengerjakan side hustle di era-era mahasiswa atau mungkin pas kamu jadi mahasiswi. Nah, itu kan lebih tepatnya kayak pandangannya orang-orang kan sebenarnya kayak ini dia tuh bertahan hidup gitu. Dia ingin bertahan hidup. Tapi kan sebenarnya kalau kita yang udah bekerja ini kan tahu makna aslinya ya. Mungkin gini, mungkin dulu di zaman kita maksudnya SD, SMP, SMA gitu ya, ketika punya temen yang jualan, dulu kan kita kan nggak ngerti ya kalau side hustle itu apa gitu kan. Jadi kayak kita taunya adalah oh ya ini dia jualan. Nah kita tuh malah punya stigma negatif zaman itu ya. Kayak misalnya kayak kayaknya keluarganya berkekurangan makanya sampai anak ini ikut jualan di sekolah. Dan biasanya tuh kayak orang-orang itu kayak enggan gitu untuk melakukan hal itu. Karena ya pasti malu lah ya. Maksudnya karena belum se-open minded sekarang. Tapi kalau sekarang itu malah kayak berlomba-lomba gitu. Kayak orang-orang itu kayak berlomba-lomba jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu gitu ya. Dulu soalnya lebih ke arah kayak orang tuanya sih gitu. Karena orang tuanya yang minder sendiri kan. Itu kayak masa aku gak mampu membiayai anakku sendiri gitu loh. Tapi bagi mereka yang ngerti, mereka kayak membiarkan itu karena itu proses belajar gitu. Kayak berarti anakku belajar untuk berdagang gitu. Nah kayak gitu. Nah itu, tapi juga dari peran orang tua zaman dulu juga kayak sedikit banget gitu loh untuk yang ngasih pengertian bahwa ya kalau kamu punya side hustle atau kamu kayak jualan gitu ya paling sederhananya, ya itu kamu sedang belajar ya namanya berdagang atau kamu ngerintis usaha. Tapi itu jarang banget mungkin karena budaya ya, maksudnya kan kalau dulu kan benar-benar kaku ya, apalagi di budaya timur. Kita kan Indonesia ini kan ikut budaya timur sebetulnya. Yoi. Jadi itu kayak masih kayak kaku banget, terus kayak keluarga itu kayak sentral banget gitu. Jadi maksudnya kayak ya yang kerja ya orang tua aja, anak gak usah kerja dan segala. Makanya ya zaman dulu, ya zaman kita sebenarnya, zaman kita tuh kayak jarang banget gitu loh jualan. Tapi dan ya sebenarnya menyesal gak sih? Kalau diomong menyesal sih ya kita kan sebagai apa ya kayak
diomong bekerja lah ya, kita udah 1 tahun kan bekerja gitu. Oh iya, Meskipun betul tidak di tempat yang sekali. sama gitu. Iya, iya, Saya iya. maksudnya ya. Oh iya, Tapi kan maksudnya kita udah total setahun kerja gitu loh, betul, setahun betul. lebih kan. Dan Mm-mm. apa? Kita tahu gitu loh kalau ingin membuka usaha sendiri itu sangatlah susah gitu loh. Betul, Jadi betul. bagi para entrepreneur di luar sana itu pasti sudah melakukan banyak pengorbanan gitu kan. Nah, Yes, yes, yes. kita tuh dalam posisi tidak bisa mengorbankan job utama kita, jadi sehingga ingin melakukan side hustle untuk dijadikan pekerjaan utama itu sangatlah susah. Gitu. Betul, betul. Nah, tapi bayangkan ketika kita itu mulai early gitu loh, gitu. Iya, Jadi akhirnya kita tahunya itu pasti pas setelah kita kerja gitu loh. Karena yes. pas kita kuliah ya pasti pengennya kayak have fun, ya Iya, kan? betul, Karena betul. kita udah stres kena kuliah, karena Betul, betul. kuliah itu kan berbeda sama sekolah ya. Kuliah itu kan lebih banyak tugasnya gitu. Jadi kalau kamu Hmm, udah kelas 1 harian, ya pulang dari itu kamu kerjain tugas gitu kan. Nah, betul. jadi kayak literally pikiran kita itu adalah how to have fun, how to have fun, how to have fun gitu. Nah, Betul, tapi kalau betul. kalau sekarang ya kan pasti how to set a time gitu ya, khusus untuk side hustle kita. Nah, itu yang kayak benar-benar akhirnya kita kayak apa kenapa Ya, kok gak dari dulu gitu loh. iya, iya. Kayak Jadi gitu. emang gini sih. Jadi gini ya teman-teman. Banyak orang itu kalau kita lihat orang-orang ya sukses gitu ya. Nggak semua, Hmm. nggak semua. Tapi maksudnya sukses yang aku maksud ini adalah orang-orang yang punya yang berhasil lah menjadikan side hustle mereka itu jadi main jobnya mereka. Yap. Jadi instead they are working for the company, daripada mereka kerja di company, mereka akhirnya kerja buat dirinya mereka sendiri. Ya which is ya Benar. mereka udah punya company yang mereka sendiri dan itu dari side hustle awalnya. Nah, jadi ketika jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita nggak punya modal ya, modal uang finansial, Mm-mm. biasanya sih kita paling sulit di situ. Tapi kita bisa akalin dengan modal waktu. Nah, ya itu yang tadi saya bilang, sayangnya ketika kita kuliah, kita itu kayak cuman fokus ke having fun. Makanya ketika kuliah itu cenderung kayak ya kalau aku itu hambur-hamburkan uang gitu kayak konsumtif gitu ya. Waduh, menghamburkan uang Bintoro. Iya gitu ya. Aku invest di eh, tempat Di jual apa? mie goreng, aku invest di tempat jual boba gitu ya, di rice box dan segala macam. I mean nggak salah, maksudnya itu kan juga buat aku makan Nggak kan. salah. Tapi yang salah adalah aku nggak manage dengan begitu baik gitu loh, sehingga Ya, harusnya itu bisa jadi resourceku untuk buat untuk buat side hustleku sekarang, ya kan? Aku juga punya side hustle kan sekarang. Nah, ya oke. Ya nanti diceritain lah, saya ya, nah jadi buat kalian mungkin yang kuliah sebenarnya kayak mungkin bertanya gitu ya habis dari kita diskusi tadi kayak Hmm. sebetulnya apakah memang harus punya side hustle ketika di masa-masa kuliah? Menurutmu gimana sih? Atau di masa SMP SMA? Ya, kalau ditanyakan apakah harus pas kuliah, sebenarnya enggak. Aku bisa jawab enggak gitu. Why? Oke. Gitu. Karena memulai itu adalah apa ya? Memulai itu adalah pilihan. Memulai itu adalah pilihan. Saya mau jawab terpaksa gitu, tapi jangan terpaksa. Tapi aku bisa bilang bahwa memulai itu adalah pilihan gitu. Iya, Kenapa? betul betul. Karena kamu bisa memilih untuk memulai kapanpun gitu loh. Karena Mm-mm. ya setiap orang diberi kesempatan yang berbeda gitu. Ya, Dan betul. setiap orang biasanya dikasih kesempatan lebih dari sekali gitu. Ya. Cuma nanti pasti quality dari hasilnya itu berbeda. Misal ya, kamu jadi sales nih ya. Kamu sales perusahaan kamu, Mm-mm. kamu nawarin orang di hari Senin itu ada 2 di jam yang sama gitu. Kan kamu nggak Hmm. tahu tapi orang mana yang bakal nawar besar. Misalnya orang pertama deh, orang A. Orang A bakal beli kamu senilai 100 juta. Tapi orang B bakal beri kamu nilai 50 juta. Tapi di sisi ini ceritanya kamu sama-sama nggak tahu kan awalnya 100 sama 50. Nah, tapi di akhir kemudian misalnya kamu milih orang B akhirnya dapat 50, terus kemudian kamu kontak orang A, gimana kamu bisa cari jadwal lain nggak gitu. Terus orang A bilang, "Oke, minggu depan." Nah, tapi misalnya di minggu itu dia udah ketemu sama supplier lain. Jadi ya dia cuma bisa nyuplai kamu 10 juta gitu misalnya. Oke, Jadi oke. akhirnya kan omset kamu nanti jadinya 60 kan. Nah, Hmm. tapi ya itu masalah chance gitu. Jadi aku ngapa bilang ya chance itu kadang dikasih lebih dari
sekali, cuma quality hasilnya itu nanti beda. Ya ada yang sama, cuma kemungkinan biasanya beda gitu. Terutama di waktu, karena kamu udah memilih untuk membuang waktu itu. Jadi ketika dibalikkan untuk memulai untuk kuliah, ya itu pilihan. Kamu bisa memulai, jadi contohnya ya, kita bicara tentang salah satu konten creator terkenal dari universitas kita gitu ya. Stanley Howe. Stanley Howe. Kamu mau jawab siapa? Makanya siapa? Makanya aku bingung. Lah, gitu. Oh iya. Ya, Stanley Howe itu dari Petra gitu. Nah, kita bicara tentang Stanley Howe ini kan dia tuh mulainya pas corona gitu. Aku pernah ngeliat kontennya dia ngomong bahwa dia itu nggak bisa jadi content creator kayak gitu kalau nggak ada corona gitu. Jadi karena dia ada corona, terus dia kayak ngeliat konten TikTok terus I wanna try. Loh, lihat dari kata-kataku ya. I wanna try. So, dari sana itu dia akhirnya kayak oke, aku bakal buat. Jadi itu ada kesempatan. Jadi misalnya memang keadaan memberikan kamu adalah COVID gitu ya. Ya, aku gak membenarkan COVID itu adalah suatu keuntungan gitu. Karena mau gak mau ini pandemi, jadi ya ini membunuh ya kan, membunuh berapa juta orang di luar sana. Tapi di balik keterpurukan itu kita harus menemukan kesempatan ya kan. Nah, akhirnya dia menemukan kesempatan itu, which is content creating. Jadi ya dia jadi content creator gitu. Nah, seandainya dia memilih untuk tetap apa ya, Jawanya itu leyeh itu santai-santai gitu ya. Dia tetap memilih untuk santai-santai. Kita nggak akan mengenal akun TikTok yang bernama How itu. Nah, jadi apapun yang kamu punya ya di pikiran kamu sekarang, ya itu pilihan kamu gitu loh. Kamu mau mulai pas kuliah, kamu mulai mungkin pendengar sekarang adalah SMA, kamu mulai pas SMA. Karena saya bukan saya dengar ya, kita ngalami juga ya, kayak misalnya setelah pas UNAS kan liburnya panjang kan, cuma tinggal nunggu hasil UNAS. Libur gitu. paling panjang sih. Apalagi sekarang UNAS bukan menentukan kelulusan. Ya, maksudnya ya jangan aku nggak bilang UNAS nggak penting, coba ya itu kamu harus, maksudnya setelah kerja itu kan nggak salah ada libur cukup panjang, kamu bisa plan bisnis. Nah di sana itu adalah pilihan kamu gitu. Itu dari aku sih. Kalau kamu gimana? Ya sebenarnya yang ZB jabarin itu sepanjang itu tadi itu sebenarnya itu kayak berhubungan dengan Iya, aku akan lebih singkat dan padat. Itu sebenarnya berhubungan dengan opportunity cost, teman-teman. Jadi, opportunity cost itu apa sih? Opportunity cost itu adalah biaya, bukan biaya, lebih tepatnya kayak pengorbanan apa yang kita lakukan dalam memilih. Jadi, dalam hidup ini kita kan memang harus memilih ya, teman-teman ya. Pasti ada pilihan dalam hidup kita dan setiap pilihan itu punya konsekuensi. Ketika kita sudah memilih satu, kita harus mengorbankan satu. Nah, yang mengorbankan ini namanya opportunity cost. Jadi, kalau misalkan kalian bilang gitu ya, oh aku mau mulainya waktu after I graduate, after college gitu ya. Ya nggak apa-apa. Berarti kamu memilih untuk having fun kan. Nah, opportunity cost-nya adalah ya kamu kehilangan waktu lebih awal. Ya pasti. Tapi bisa juga berlaku sebaliknya. Oh, I want to start it now. Because I want to get financial freedom as soon as possible gitu kan. Aku mau financial freedom secepatnya. Ya opportunity cost-nya apa ya? Kamu gak akan bisa having fun. Ketika teman-teman mungkin lagi masa-masa kuliah tuh banyak jalannya, banyak pergi segala macamnya. Tapi kamu fokus just sit at home. Kamu buat bisnismu, kamu maintenance, kamu ya kembangin segala macamnya. Nah jadi intinya balik lagi gitu loh. Kamu mau startnya kapan? Kalau dari aku preference pribadi lebih baik kamu start waktu kuliah atau waktu SMA gitu. Karena gini, sesibuk-sibuknya kamu kuliah, sesibuk-sibuknya kamu SMA, beban pressure-mu tidak akan sebesar ketika kamu sudah bekerja. Benar. Jadi gini, fase pendidikan lah ya. Aku bilang fase pendidikan itu adalah fase di mana kita tuh banyak salah. Dan itu memang ruang buat kita untuk salah. Jadi jangan kaget ketika kamu di kuliah kok tiba-tiba ya ada yang namanya katrolan gitu ya. Nilaimu diangkat dan segala macamnya. Karena ya itu juga pengaruh buat mereka. Mereka juga butuh buat akreditasinya mereka. Dan supaya mereka katrol gitu loh. Ini ya
sedih tapi ya itu kenyataan sih. Jadi tapi ya that's why they're helping you so much. Makanya mereka Yeah. membantumu sekali. Tapi it's a different story when you at the job, at the company. Yeah. They pay for you. Mereka bayar buat kamu. So they expecting you to do the job right. Yes. Dan ketika kita diposisikan seperti itu, otomatis kan pressure-nya naik, ya kan? Dan kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang kita harus take more time atau lembur lah ya untuk ya nyelesain kerjaan kita. Dan itu pasti jauh lebih capek daripada ketika di masa-masa sekolah. So Benar. makanya aku bilang kalau aku reference pribadi, nggak apa-apa kamu kurangin dulu lah waktu having funmu to start your side hustle. Karena apa? Karena ketika kamu punya side hustle dan kalau misalkan puji Tuhannya gitu ya atau thank God gitu ya, itu ketika kamu lulus itu sudah kokoh, sudah oke, it is become your main job. Dan pasti kelebihannya ya waktu kamu fleksibel. Jadi sebenarnya tuh kayak apa ya, trade off gitu loh. Kamu mau having fun-nya kapan sih? Kamu mau having fun-nya waktu kuliah? Ya nggak apa-apa. Oke, you get every time you want to having fun. But after you graduate, ya waktumu akan kesita untuk bekerja. Yang biasanya di company. Atau the otherwise gitu ya. Kamu mau kuliah ini benar-benar fokus buat kuliah, buat side hustle, buat ngerintis gitu ya. Nah, tapi trade off-nya ya ketika kamu graduate dan ketika bisnismu sudah besar ya kamu bisa santai gitu sih. Jadi ya baik lagi ke preference gitu ya. Tapi kalau aku boleh ya kita semua aku sama Zibi kita ketawa. Soalnya aku lihat muka kamu itu kayak penuh penyesalan gitu. Oh iya. Ya itu makanya itu kan. Okay. Kayak apa ya? Soalnya gini teman-teman. Di era kalian itu kayak aku merasa ya sayang banget gitu loh kalau di era semuanya itu ada di internet tuh tapi kalian nggak pakai resource itu gitu loh. Maksudnya kita itu ya di zaman sekarang mau belajar bisnis, you just need to type at the Google how to start it. I mean itu pasti banyak banget preferensinya. Benar. Gitu loh. Even ada, kamu tahu nggak yang namanya website namanya Fiverr? Tahu. Nah, even Fiverr itu ada di zamannya kalian dan you can get a lot of money from there karena itu pakai kurs dolar gitu. Bener. Dan ya maksudnya kayak sayang banget gitu loh kalau misalkan dengan dunia yang punya resource kayak gini banyaknya tapi kayak nggak dimanfaatin sama kalian gitu loh. Ya bukan berarti aku sama ZB nggak memanfaatkan sekarang, enggak, tapi ya once again ya ketika kita udah punya company gitu ya, kita kan tanggung jawab atas company itu of course lah ya, that is our main job gitu. Tapi ya it will be nice if we have our own company now. Aku mau merespon itu sih, maksudnya kayak ya kalau kamu memang nggak punya jiwa entrepreneur gitu ya, maksudnya kayak kamu memang nyaman untuk bekerja di secara korporat atau secara bawahan bisa dibilang gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau memang aku bilang ya, kalau kamu memang nggak punya jiwa entrepreneur, terus kamu mencoba untuk entrepreneur, itu pasti kerasa berat dan akhirnya kamu nggak bisa mikir kan. Dan akhirnya ya aku bisa bilang sorry to say pekerjaan kamu bakal runtuh gitu. Karena kenapa? Ya seperti Bintoro bilang tadi, kayak di internet tuh banyak gitu lah, kayak ya kamu cari ilmu lah di luar sana. Ya semua entrepreneur banyak gitu. Dan nggak banyak entrepreneur yang bilang kalau mereka itu gagal karena satu hal. Gitu loh. Karena ya salah satunya itu tadi. Karena ya dia itu cuma kepengen gitu. Cuma kepengen kayak aku pengen entrepreneur, tapi akhirnya ya bisa dibilang gagal gitu. Karena memang nggak ada passion atau jiwa di sana. Gitu loh. Soalnya aku bilang apa? Karena kalau misalnya semua punya jiwa entrepreneur di dunia ini, gitu, nggak ada company yang jalan gitu loh, gitu. Nggak ada perusahaan yang punya anak buah gitu kan, nggak ada perusahaan yang punya kita Bintoro gitu. That's true. Gitu maksudnya kayak gitu. Jadi banyak cerita-cerita di luar sana ya dengerin. Jadi jangan dilihat kesuksesannya aja gitu loh. Kayak aku mulai ini dari ini gitu. Tapi kita bandingkan itu adalah how they fail
like Iya. years ago gitu loh. Ya pas kalau kamu mulai sesuatu itu pasti gagal gitu. Kayak contohnya ya, kamu kuliah pasti ada kegagalan kan. Kamu mulai pertama kali panitia pasti ada kegagalan. Nah, kita belajari dari sana gitu. Jadi Oh. jangan lihat manis-manisnya gitu. Kalau Heeh. manis-manisnya ya memang bro, lebih enak gak sih? Kayak Ya, misalnya, eh ya ya. tadi kayak kamu bilang flexible time. Nah itu paling ya karena time itu nggak bisa diganti. Karena kita udah umur segini nggak bisa kembali ke umur 22 gitu kan ya. Mikirnya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin gini, mungkin tadi ketika kita describe side hustle itu mungkin identik dengan entrepreneur, tapi aku mau tekankan nggak cuman berkutat di situ kok. I mean, Hmm. ketika kamu bilang side hustle waktu kuliah, ya bisa kamu misalkan kerja di kafe atau kerja di Heeh. tempat makanan, resto dan segala macamnya. Itu juga bagian dari side hustle, teman-teman. Jadi Benar, benar, side benar. hustle itu bukan berarti selalu identik dengan oh you build your own company. No, Hmm. enggak. Tapi side hustle itu kayak ya usaha sampingan gitu loh. Basically ya usaha sampingan buat apa ya? Kamu dapat tambahan uang gitu loh. Dan ya tapi terserah ya. I mean ya preference ya. Maksudnya kalau uang itu kamu buat kamu lebih menambah having funmu lagi ya well ya itu Ya nggak legal-legal salah. aja sih, nggak salah. Heeh. Tapi kalau misalkan side hustle-nya kamu kumpulin buat jadi satu uang yang besar, terus kamu mau usaha sendiri ya, well that's good. Tapi sekali lagi memang ada orang-orang yang nggak terpanggil ya, katakanlah atau nggak punya jiwa jadi entrepreneur atau jadi orang yang punya bisnis sendiri. Nggak semua memang. Soalnya aku juga lihat ada kok orang-orang yang juga sukses ketika ya mereka ikut company. Maksudnya kan Benar. maksudnya banyak jalan menuju Roma gitu loh. Kesuksesan itu banyak. Dan tak rasa ya terus legal-legal aja, bebas-bebas aja. Kamu mau side hustle-nya itu you want to start your own business atau ya kamu cuma mau kayak dapat ekstra tambahan gitu. Extra Tapi money gitu. betul. Tapi kalau kita karena kamu ngerasa ya kalau aku sama si Bini sebenarnya sama. Maksudnya kayak oh ya kita mau punya company kita sendiri gitu loh. Ya. Makanya kayak ya buat kalian yang punya jiwa yang sama buat kita ya nggak apa-apa. Menurutku sih mulai aja dari sekarang gitu loh. Wih. Kalau ngomong iyalah. Sponsor by siapa ini? Gak ada kan? Lu enggak. Kan aku nggak bilang tagline ya. I don't say the tagline precisely gitu ya. No. Iya. Tapi maksudnya kayak kalau buat kalian yang mungkin pengen jadi entrepreneur atau pengen punya bisnis sendiri, well start it as soon as possible because it's better to start it now. Karena ya tadi yang Sibi bilang, karena bisnis itu nggak gagal cuman karena satu hal gitu loh. Maksudnya mungkin kalau kalian di SMP, SMA atau di kuliah mungkin kayak mikirnya ya bisnis gagal karena nggak ada konsumen. Nah itu kenapa nggak ada konsumen? Itu banyak banget faktornya. Benar. Maksudnya kayak brandingnya, marketingnya, terus kualitas produknya itu banyak banget dan itu menyenangkan untuk dibahas. Tapi ya maybe next time gitu ya. Tapi, ya lain waktu lah. tapi juga nggak apa-apa kok misalkan kamu nggak punya preference untuk jadi entrepreneur. Kamu mau jadi ya pekerja biasa ya nggak apa-apa. I mean sekarang juga banyak kok kayak magang-magang gitu di company gitu ya. Dan ya biasanya kalau misalkan magang di company ada keuntungannya sih. Maksudnya lebih mudah untuk ditarik di company tersebut karena mereka udah lihat kinerja kamu waktu magang kan. Nah itu juga bisa. Tapi kan yang penting kan dapat tambahan gitu loh. Kan dapat tambahan uang jajan gitu. Iya, bisa beli iPhone sendiri gitu. Sekarang berapa iPhone 13? Aduh, mahal sekali. Mahal sekali. Ya, untuk membahas itu ya, kayak misalnya kamu kayak uang tambahan gitu ya. Aku rasa di Indonesia ini masih kurang dalam sistem satu hal. Betul. Adalah apa itu namanya? Part-time job. Ya. Ya nggak sih? Kayak aku ngeliat di negeri luar itu part-time job itu di mana-mana gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kayak susah gitu rasanya. Tapi mungkin karena aku punya alasan pribadi ya. Maksudnya kenapa kok part-time job ini jarang di Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri lah apa lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri juga kurang gitu kan. Yes, you're right. Jadi mungkin ya part-time job ini bukan sesuatu yang baik gitu ya untuk membuka kesempatan gitu ya. Jadi ya mungkin kurang. Tapi maksudku adalah kalau bisa gitu. Itu ada part-time job gitu. Karena ya itu sangat membantu bagi anak-anak muda gitu sekarang. Satu, nambah uang jajan. Dua, nambah pengalaman gitu. Betul. Karena
it's a different world gitu ya. Kalau ketika kamu masuk dunia kerja, udah kayak aduh ya gitulah nanti kalian ngerasain lah. Tapi yang udah kerja lah juga udah ngerasain gitu ya. Ya, you know what I mean lah ya. Kayak gitu Ya, maksudnya. jadi memang apa ya, maksudnya sebenarnya yang paling penting itu bukan uang jajannya sih. Ya penting gitu loh, tapi yang lebih penting itu kayak apa namanya? Kayak mentality kamu gitu loh. Jadi kayak Nah, etos ya, kerja. Kamu itu mental. kamu akan tahu bahwa oh ternyata dunia kerja itu kayak gini. Terlepas lingkungan kerjanya seperti apa ya, terlepas budaya kerjanya seperti apa. Aku nggak pungkiri, ada perusahaan yang punya budaya kerja yang baik, tapi juga ada perusahaan yang punya budaya kerja yang buruk. Dan dari dua-duanya kamu bisa belajar kok. Ya, Kamu bisa belajar benar. gitu loh. Dan itu baik buat kamu gitu ya, supaya ya maksudnya jadi bekal kamu dalam nanti ketika bener-bener gak cuma di side hustle gitu ya, tapi ketika kamu memilih jalan untuk ikut ke company, kamu gak akan kaget oh ternyata seperti ini gitu loh, dunia Ya, kerja itu nggak seperti kaget ini. gitu ya. Ya, lingkungannya seperti ini. Oh, ternyata sikut-sikutan itu ada gitu ya. Oh, ternyata jenjang karir itu agak susah ya kalau di Loh. Ya, tapi ya kamu akan dapat itu semua ketika ya when you have a side hustle gitu loh. Karena gini, nggak bisa kita pungkiri ketika kita lulus kuliah, aku nggak tahu ya kamu sempat punya stigma seperti itu atau enggak, tapi kita tuh kadang itu terlalu overestimate diri kita. Kayak Benar. misalkan, oh aku sudah S1, apalagi di universitas ternama gitu ya. So you are expecting a lot of salary, a lot of maksudnya gaji yang tinggi, terus juga posisi yang tinggi gitu ya. But sekarang aku tanya deh kayak ke kalian gitu ya pendengar. If you have a company atau kamu bos perusahaan, sungguhan kamu akan langsung memberikan ke fresh graduate atau lulusan baru jabatan yang tinggi dengan gaji yang tinggi. What do you think? Ya kalau aku pribadi ya nggak bisa. Iya, maksudnya terlepas background pendidikannya apa ya. Ya. Bukan berarti begini, bukan berarti berarti pendidikan nggak penting. Gitu. Iya, bukan berarti kayak kalau gitu kan bisa dikontrol. Kalau gitu aku nggak perlu kuliah yang tinggi. Oh no, nggak gitu cara kerjanya. Maksudnya universitas itu sangat menentukan juga ketika kamu diterima dan tidak diterima. Tapi gini loh, ada hal-hal yang kamu harus pelajari dulu di dalam perusahaan ini, sistem kerjanya seperti apa. Benar. Karena balik lagi, kuliah itu soal-soalnya atau permasalahannya itu disetting dengan keadaan ideal. Yang which is ya you can solve it by the formula gitu loh. Kau bisa selesaikan dengan rumus. Because it is an ideal problem. Karena itu soal yang ideal teman-teman. Nah ketika, ya ini kan ZB kan manufaktur kan perusahaannya. Nah ketika dibawa ke perusahaan, bisa nggak langsung pakai rumus kayak yang kamu pelajari di kuliah, Sep? Iya, ini kalau nggak salah aku pernah cerita dulu ya. Maksudnya pernah kita singgung. Iya, kayak gitu. Jadi aku literally kan kita kan lulusan industri ya gitu. Terus industri udah lepas dari forecast ya kan. Forecast, jadi kayak prediksi inventory lah gitu. Betul. Ya, aku literally apply rumus gitu. Applied apa yang aku pelajari itu ke literally ke ya forecast-nya itu ada case di sana karena aku kan harus nge-forecast stok yang ada. Kemudian kok nafas panjang gitu loh. Bos saya literally the CEO of the company gitu ya. Ini bukan CEO muda ya. CEO muda mungkin masih lugu-lugu lah gitu ya. Tapi ini literally CEO tua gitu. Ya senior lah, bukan tua. Ya, kalau CEO tua kan berarti udah literally lebih berwibawa, lebih punya pengalaman, ya kan? Ya. Dan lebih lagi adalah ya dia nggak akan terima dengan hal-hal itu, gitu loh. Ya. Akhirnya ya udah dia cuma literally jawab, kamu lulusan apa? Industri Pak, gitu. Terus ya oke lah, bagus kau menggunakan ini gitu. Tapi ya yang bisa aku pahami adalah kamu perlu belajar lagi ya gitu. Karena nggak semuanya bisa di-apply di sini gitu. Kita sih secara pribadi lebih ke ya menyesuaikan dengan pasar gitu. Jadi kamu kalau setelah gini udah nggak bisa kayak gitu.
Ya, jadi itu tadi ya yang CB bilang gitu ya, ketika di company itu nggak bisa semata-mata ya full pakai teori dan itu berarti butuh sense kan. Nah, sense itu akan terbangun ketika kamu sudah cemplung di side hustle gitu kan. Terserah gitu ya, mau kamu side hustle-nya bersifat internship di perusahaan gitu ya, atau kamu ya cuma sekedar cuma kerja di kafe gitu. Memang di kafe aku dapat sense apa gitu ya? Ya kamu dapat sense communication skill. Ya kan ketika kamu kayak aku punya temen juga dulu waktu kuliah satu jurusan. Dia juga kerja di salah satu tempat makan tempat minuman kopi gitu ya. Ya kamu pasti tahu lah orangnya siapa gitu ya. Ya pasti kan dia kan ketemu pelanggan, dia ngomong sama pelanggan. Ya minimal kayak komunikasi tuh kayak kebangun gitu. Ya itu kan juga sense bekerja. Maksudnya dalam dunia kerja pun nanti nggak bisa dipungkiri cara kamu ngomong itu sangat perlu diperhatikan gitu loh kayak karena ya kan beda ya lingkungannya, bukan kayak lingkungan SMA, SMP, kuliah yang kamu ngomong itu bisa sembarangan, karena di dunia kerja itu ya apapun yang kamu katakan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, harus bisa gitu loh. Nah itu kamu juga bisa dapat dari mana ya, ketika side hustle jadi di kafe atau tempat makan gitu kan, atau kamu bisa juga apa ya, kalau side hustle lainnya juga karena di Indonesia ini jarang. Biasanya kalau side hustle tuh ya kayak kopi-kopi gitu, kayak tempat makan jadi waiter gitu loh. Kalau di luar negeri kayak banyak banget sih, kayak ya kamu bisa jadi laundry, kamu bisa jadi kayak pengantar koran gitu kan. Ya tapi balik lagi memang di Indonesia ini masih bukan solusi lah. Side hustle tuh bukan solusi. Karena ya untuk tenaga kerja yang tetap aja sebetulnya masih kekurangan gitu loh. Makanya tidak wise untuk company atau untuk semua perusahaan itu kayak menetapkan kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak punya kesempatan untuk itu. Sekali lagi bisa kok, ada gitu loh. Jadi ya saranku sih coba-coba aja side hustle. Kayak apa ya, kalian tuh punya banyak sekali ruang untuk gagal. Termasuk sebenarnya aku sama ZBB juga masih punya banyak banget ruang untuk gagal gitu loh. Karena kan ya kita nggak punya tanggung jawab lebih selain ya diri kita sendiri kan. Tapi it's nice to start it early sebenarnya. Kayak ya kalau misalkan kita mulai duluan, pasti kan ya pengalaman lebih banyak, insight lebih banyak, sense lebih banyak, so we can build a bigger company gitu loh at that time. Tapi kalaupun enggak, minimal kalau kamu menempuh jalan company tadi gitu ya, minimal CV-mu itu banyak banget gitu loh, kayak hal yang kamu kerjain. Maksudnya kan dalam CV itu kan kayak tertulis ya, sudah pernah ngapain aja gitu loh. Dan ya itu loh, sungguhan itu bisa kamu masukin CV sih, kayak hasil-hasil side hustle-mu, kayak kamu pernah side hustle apa dan itu pasti di-consider perusahaan ya, kok. Pasti, sangat pasti. Nah, ya itu makanya ya jadi kesimpulan apa ya? Ya oke lah, apa kita udah bicara lama gitu ya, kayak pro dan con dari side hustle. Sebenarnya yang aku pengen tanya dari tadi adalah side hustle kamu apa sih, Bin? Ya kalau sekarang nanti kita cerita lah, kita pernah membangun apa sampai akhirnya Bintoro jalan sendiri gitu kan ya. Iya, side hustle ya. Side hustle dulu tuh gini dulu. Jadi yang aku anggap side hustle itu ya yang pernah menghasilkan income lah ya. I mean berarti sempat berhasil, bisnis modalnya sempat berhasil. Karena kan bangun bisnis itu kan tergantung bisnis modeling ya ternyata. Iya benar. Dan buat kalian mungkin yang warga industri universitas yang sama dengan saya gitu ya, bisnis model itu sangat penting teman-teman. Waduh, kita sempat meremehkan. Yes, business modeling sangat penting. So you need to consider it more gitu ya, soal building your business modeling gitu ya. Oke, side hustle. Dulu aku sama ZB pernah bangun SMMA gitu ya. SMMA ya. I hope spelling right gitu ya. Social Media Marketing Agency. Iya. So, ya biasanya orang-orang kenalnya sekarang sih cuma agensi gitu sih. Kayak misalnya ya marketing agency lah gitu, kayak gitu. Ya. Nah, dulu kita pernah bangun itu, sempet jalannya sekitar 3-4 bulan. Ada penghasilan, ada. Klien ada dong. Ada, gitu. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi di awal, karena kan kita kan juga punya kerjaan utama lah ya, tanggung jawab utama di company. Waktu itu 3 orang sih, aku, ZB sama temanku 1 lagi gitu. Jadi
Gini, kita merasa bahwa susah gitu loh untuk bertahan di industri ini. Waktunya untuk bertahan di side hustle itu. Kenapa? Karena satu gitu ya, kita itu kurang di desain. Maksudnya nggak bisa dipungkiri kalau misalkan SMMA itu atau Wah, agensi, kita kayak maksudnya ngajarin bisnis gratis ini. enggak lah. Tapi maksudnya kayak kurang di desain, terus Iya, juga iya. kurang di resource juga. I mean susah banget gitu loh. Waktu itu 3 orang untuk handle things Semua gitu. side hustle itu. Ya semua. Terus juga apa namanya? Seharusnya kan konsepnya dari side hustle adalah ada satu pemimpin gitu. Satu pemimpin ini Ya, literally full time di sana. Cuma ya sekali lagi ya, nggak bisa gitu. ya itu satu. Terus juga kalau itu pernah. Terus Dua juga itu Bin, katanya kita pertama kurang skill. oh iya, nggak maksudnya satu side hustleku itu Ah, sama si B. Satu lagi sebenarnya ada lagi gitu lah sebelum apa? aku SMMA sama si B itu aku juga sempat fotografi juga sama temanku dulu. Itu waktu semester berapa? 2 3 gitu ya. Tapi ya itu juga berat karena kan aku juga punya resource-nya ya waktu itu. Jadi kayak dulu tuh pengalaman aku kuliah itu kelas selesai jam 6 aku ke rumahnya buat belajar editing segala macamnya sampai jam 12 malam. Pulang gitu. Ya berat gitu ya. Tapi ya sempat menghasilkan. Nah, kalau side hustle yang sekarang ya baik lagi sih ke fotografi itu. Lagi bangun-bangun portfolio juga. Ada 2 kok sekarang. Ke industri foto produk sama satunya ya foto biasa orang. Ya, nanti bisa ditulis di bawah. Ah. Ya kalian cukup aja lihat di Instagram ada kok di situ. Oh iya. Di situ ada. Ya itu kalau side hustleku sih yang sekarang. Kalau kamu sih beda. What is your side hustle? Side hustle ya tadi kita udah cerita ya kayak SMMA gitu. Ya, gitu. Ya itu aja sih. Sekarang sih lebih ke arah buat konten lah ya. Karena gimana Yang lagi? makanan. Makanan sampai desain produk loh. Oh iya. Ngawur aja. Gaji aku. Ya lupa maaf ya. Jadi aku juga pernah kayak buat pas kuliah itu awalnya pas kuliah gitu kayak aku tertarik dengan bisnis food and beverage F&B dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat tim, kita membuat suatu sandwich gitu ya, nggak usah dijelaskan detail lah. Sandwich ya, pokoknya literally ya beda lah dari biasanya. Di satu sisi kayak capek gitu, capek pastilah gitu karena ya sekali lagi kuliah. Terus kita literally boom punya ide gitu ya. Terus akhirnya kita apply di bazar, kita akhirnya jaga stand di sana. Gitu ya. Itu adalah suatu ungkapan gitu, ungkapan rahasia gitu. Pokoknya ya gitulah, ada kegagalan di mana-mana sampai akhirnya aku memutuskan juga dengan temanku untuk mencoba lagi gitu setelah kerja. Karena ya gitu kan kalau aku ikut company adalah setelah pulang tuh kita nggak apa-apain gitu. Nah, makanya tuh ada banyak ruang di sana di situ. Nah, akhirnya ya memutuskan untuk ya ayolah coba lagi untuk membenahi resep atau mungkin membenahi bisnis modelnya gitu. Akhirnya ya karena ini F&B ya, jadi kita harus berfokus pada makanan. Bukan pada yang lain gitu kan. Jadi harus enak atau enggak gitu. Dan bagi kita akhirnya entah lidah kita yang udah mati rasa atau gimana, akhirnya kita memutuskan kayak kurang lah ini. Maksudnya nggak bisa ada nilai jualnya dibandingkan dengan bahan bakunya gitu. Jadi kayak ya nggak bisa lah. Maksudnya kalau kita setting harga tinggi ya pasti orang-orang nggak mau karena rasanya ya B aja gitu. Jadi kayak gitu. Terus ya yang kedua itu ada SMMA. SMMA tadi udah cerita lah ya keburukannya. Terus ya akhir-akhir ini aku lebih kayak creating konten lah gitu. Wih, serem. CB ini serem gitu ya. Dia full content creator teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di YouTube-nya dia gitu ya. Iya bisa cek gitu. Tapi in English gitu. Ya well, you want to get a bigger market in Indonesia gitu ya. But I don't know. Yes. Is the algorithm
following his way or I not. don't know. Soalnya nggak ada. Aku nyari artikel literally nggak ada yang ngomong blast tentang algoritma YouTube gitu. Tapi ya oke lah gitu. Kalau ditanya apakah menghasilkan, belum. Aku nggak ngomong belum gitu. Jadi kalau enggak itu kayak jinx gitu. Iya. Jadi kita belum. Jadi ya apakah itu termasuk side hustle? Well, actually, I don't know. But for personally, I don't know gitu ya. Tapi menurutku memang side hustle itu ada sesuatu yang menghasilkan. Tapi gini, untuk menghasilkan sesuatu itu kan perlu proses ya. I mean, ketika aku di fotografi pun sekarang, kalau dibilang punya klien gitu ya, klienku masih under 10. Sedikit. Gitu. Tapi gini, it won't happen if I don't start. Gitu loh. Itu nggak akan terjadi kalau kita nggak mulai. So, ya... Kalau dari definisi itu gitu ya YouTube itu ya masuk gitu loh, masuk side hustle karena kan kamu masih merintis kan. Duh, kan. Aku bilang faktanya kan. Thank you for the positivity ya. Oh yes, of course gitu ya. Nah itu. Jadi intinya balik lagi ke kesimpulannya. So, is it important to have a side hustle? Yes, it is important. Yes. Tapi jangan lupa bahwa side hustle itu adalah pilihan, opsi. Aku nggak bilang kalau kita nggak bilang kalau sukses itu harus side hustle. Nggak ada jaminan itu. Karena ya bagaimanapun dalam hidup ini ya ada yang namanya apa ya kayak luck maybe, hoki gitu ya. I mean ketika kau punya background keluarga yang cukup oke ya, well that is your luck. I mean itu berkat, itu blessing buat kamu dan otomatis resource-mu bertambah. So maybe at that time you don't need a side hustle ya, well that's okay. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu nggak seperti itu gitu ya it is better to have a side hustle. I mean ya lebih baik kamu memulai sesuatu lah, apapun itu nggak apa-apa. Semua berawal dari coba ya, namanya coba-coba ya kan, maksudnya kan kayak tagline baru. Iya. Maksudnya kayak industri F&B pun sebenarnya kan awal-awal juga coba mereka ya, coba tapi terus kayak enak gitu ya. Ya tapi kayak gak disangka-sangka kayak oh ternyata pasar suka ya. Dan ketika pasar suka ya bam, jadilah usaha franchise. Contohlah Coca-Cola kan awalnya gitu kayak dokter, apoteker atau dokter gitu kan ceritanya. Nyoba gitu. Terus akhirnya jadi berapa billion brand gitu. Ya maksudnya semuanya itu dari coba, dan ya kita nggak bisa bilang manis-manisnya aja. Ingat loh, ketika kita berani mencoba sesuatu ya kamu harus berani gagal. I mean company pun itu nggak langsung berdiri. Ya ada beberapa orang yang kayak bisa langsung mendirikan company and it is a successful company. Yes it is, ada. Tapi ya kita harus mikir worst case kan. I mean worst case scenario itu ada supaya kita tuh kayak berjaga-jaga gitu loh. Nah ya it is important gitu loh. Kalaupun gagal, well that's okay. At least kamu gagal mencoba. Dan pasti dari kegagalan itu pasti dapat insight kok, percaya deh. Tapi yang penting tuh sebenarnya kalau dibilang dari side hustle adalah insight itu. Iya, sense karena atau insight. Misalnya ya, kamu jadi barista Starbucks gitu. Kalau nggak salah barista Starbucks bisa part time. Aku nggak tahu lah. Tapi bisa harusnya, seingatku. Ya misalnya gitu. Terus akhirnya dari kamu jadi barista Starbucks, kamu akhirnya dapat insight how to make your own coffee shop. Ya, secara nggak langsung. Kayak gitu, iya kayak gitu. Insight-nya itu. Dan kita juga bisa belajar kegagalannya. Kayak misalnya, oh ini ada komplain misalnya, oh kopinya cafe artnya kurang bagus gitu. Nah, maksudnya kita bisa pentingin konsep di sana, kayak gitu-gitu. Ya itu sih, jadi ya lebih ke arah side hustle itu lebih ke helping you to grow more gitu loh. Maksudnya itu membantu kamu untuk lebih berkembang lah, baik secara pemikiran, baik secara ya hard skill probably. Maksudnya ketika kamu jadi barista pun kamu juga dapat hard skill ya, coffee art kan gitu ya, ataupun ya insight itu tadi, even connection gitu. Kalau misalkan kamu hebat, well you can get a lot of connection from there. But ya kayak koneksi itu juga ya harus picky sih. I mean nggak semua bisa jadiin koneksi gitu loh. Tapi at the end side hustle give you a lot of benefit gitu loh. Makanya
ya it's better to you to have it gitu loh. Maksudnya kalau Ya. kamu punya chance untuk punya side hustle, ya kenapa enggak Ya, gitu lebih loh. ke arah Mm-mm. grab that chance gitu ya. Kayak Iya. ambillah kesempatan. Iya. Mau nambahin juga kayak misalnya kalau kamu memang lagi butuh free time atau refreshing time, nggak salah. Karena di era kita 2021 ini udah sangat-sangat penting gitu ya. Karena ya mungkin lebih banyak sih kayak campaign-campaign di luar sana gitu. Kayak mental health awareness. Ya, pernah dengar Iya, ya? benar-benar. Nah, maksudnya kayak ya aku sih pribadi lebih pentingin mental health gitu. Karena ya itu sangatlah membantu masa depan kalian gitu. Baik untuk memimpin nanti memimpin perusahaan maupun nanti dalam hal berkeluarga atau bersosialisasi. Jadi Yes. kalau memang side hustle-mu ini udah kayak memakan jiwa ragamu gitu, nggak cuma raga sampai jiwa gitu ya. Ya, I think you can stop, like take a break gitu. Karena ya it's a side hustle gitu. Kan sekali lagi namanya it's a side hustle. Kamu kerja di Starbucks, kamu berhenti, kamu bisa mungkin kerja di kafe-kafe lain. Kalau Starbucks nggak mau nerima kamu lagi loh ya. Terus kalau misalnya kamu sedang membangun perusahaan, terus akhirnya perusahaan ini kayak ya menurut kamu kayak defisit atau nggak menghasilkan apa-apa, ya you can take a break gitu. Kayak gitu. Maksudnya ya yang penting nggak mengganggu main jobmu gitu. Kayak misalnya ya side hustle-mu ini makan waktu 24 jam gitu. Nah, kamu berarti menghilangkan main job ini dong yang 8 jam kerja. Nah, kayak gitu. Kayak jangan gitu. Yang penting ya kamu sehat walafiat. Ya, again, side hustle itu usaha sampingan. So jangan lupa dengan tanggung jawabmu yang utama. If you are student, ya please study well. Kalau kamu ikut company, ya do your job first, oke, gitu ya. Baru kerjain yang lain. Tapi kalau kamu merasa bahwa ya at the end kan gini loh, at the end itu ujung-ujungnya kan yang kita kejar itu kan happiness kan. Ya, if you are not happy, then don't do it. But if you know you are just lazy, it's two different things, pal. Gitu ya. Ya, maksudnya gini loh. Karena banyak orang, ini mungkin menutup ya dari aku juga, gitu ya. Mungkin banyak orang kayak, aku nggak mau punya side hustle. I mean, aku nggak punya waktu gitu ya. Tapi definisi mereka nggak punya waktu itu bukan beneran nggak punya waktu gitu. Tapi mereka itu nggak mau berusaha gitu loh. Kayak nggak mau berproses. Benar. Ya sekali lagi itu haknya mereka, tapi nggak apa-apa dan itu ya it's a legal thing gitu ya. Maksudnya aku pun juga nggak punya hak untuk mengusik hal itu gitu. Tapi gini loh, bedakan antara ya kamu memang nggak bisa karena tuntutanmu, karena kamu memang punya kewajiban yang sejibun banyaknya, dan yang ya itu cuma excuse gitu loh. Karena to be honest aja ya, side hustle itu cuman mulainya itu kayak sebatas kamu mengalahkan excuse-mu sih. Itu. Bener. Itu. Kayak, ya aku capek. Ya aku gak punya waktu. Ya aku ini. Itu pasti banyak hal lah. Tapi ketika kamu bisa kalian itu semua dan kamu cemplung di side hustle. Oh percayalah. Kayak, oh kamu akan lebih dewasa lah. I mean, ya kamu pasti akan lebih kayak tahu bahwa, oh iya ya ternyata value uang itu sangat mahal gitu loh dulu karena kalian berangkat dari kuliah kerja, masih gini ketika di fase pendidikan pasti kan dapatnya kan uang sangu kan dan kalian nggak tahu kan untuk menghasilkan uang sangu kalian itu butuh effort seperti apa. Nah when you go at the side hustle you will know untuk kamu dapat uang segitu per bulannya, usaha yang harus kamu lakuin itu seperti apa. Nah itu loh. Jadi ya I hope kalau kamu nggak punya waktu ya well you do important things gitu loh. Tapi kalau kamu punya waktu ya please do side hustle. Gitu. Daripada ya kamu bermalas-malasan. Memang mental health is important. Yes, it is important. Tapi jangan jadikan itu excuse untuk aku nggak mau kerja. Karena kalau kamu beneran nggak punya duit nanti at the future mental health-nya lebih terserang gitu. Mentalmu akan lebih kena.
Hey, Ya, let me benar, tell you benar. that bad news. Oke, ya. Karena itu bad newsnya gitu loh. Kamu bilang mental health ya ini to be happy, ini to be happy. You will be suffer if you don't have enough money to stay alive gitu loh. Makanya Stay alive. ya maksudnya stay alive kan benar-benar standar minimum kan. Iya, Maksudnya iya. stay alive itu dalam artian ya Ya, bertahan hidup loh. makan gitu kan. Bertahan hidup loh. Itu Sandang sudah pangan papan gitu kan ya. itu benar-benar sudah standar minimum gitu loh. Maksudnya kalau kamu punya gini loh, ketika kamu punya uang lebih, kamu kan punya lebih banyak pilihan kan. Nah itu loh. Tapi kalau kamu nggak bekerja, nggak kebiasain badanmu untuk kerja keras sejak awal, ya jangan iri. Ya itu sih, jangan iri sama orang-orang yang bekerja keras. Tapi aku nggak, ya itu sih. Tapi aku juga nggak bilang kalau orang yang bekerja keras selalu sukses. Nggak, ya kamu harus terima kenyataan bahwa kadang realita ya berkata lain. But one thing for sure, pasti mereka jauh lebih berkembang. Nah itu aja sih. Itu yang bisa aku disclaimerin ke kalian. Wih, Well, mantap. I think that's all for today. Ya. Udah cukup panjang ya ternyata saya kasih. Ya, kita bertemu lagi di episode berapa ya? 14. Berikutnya. Episode 14. Kelihatan. Yang edit kelihatan ya, bukan saya. Loh. Ya. But yeah, I hope you are enjoy our podcast gitu ya. Udah 14 episode berjalan. Well, please give us some comment gitu ya. Mau ngomong soal apa aja. And ya, like always gitu ya. I hope you get something from our discussion gitu ya. Kalian dapat sesuatu lah, dapat insight atau apapun itu, dapat manfaat gitu ya dari apa yang kita diskusikan. And yeah, I hope we can meet again next week. Well, that's all for today. Bintaro NJP, sign out.